Level 1. Kasta, gali lubang, tutup lubang. Level paling kritis. Kita mulai dari level paling bawah, kasta yang paling rame, paling berisik, dan paling bikin stres. Ini adalah kasta, gali lubang, tutup lubang. Kehidupan di kasta ini adalah sebuah seni pertunjukan yang tragis. Dari luar, di media sosial, mereka bisa kelihatan baik-baik aja. Nongkrong di kafe, pakai baju baru pas lebaran, bahkan mungkin sesekali ikut tren healing. Tapi di balik layar, kondisi finansial mereka sebenarnya sudah stadium 1, penuh dengan kecemasan dan perhitungan receh setiap hari. Ciri utama dari kasta ini adalah hidup dengan jarum bensin yang selalu di garis merah. Mereka merasakan kelegaan sesaat di tanggal gajian, lalu menghabiskan 3 minggu berikutnya dalam mode bertahan hidup, diakhiri dengan beberapa hari yang penuh dengan kecemasan finansial. Mereka akrab dengan notifikasi dari aplikasi PayLater dan pesan WhatsApp yang diawali dengan, "Bro, soal yang kemarin gimana ya?" Gaji mereka bukan cuma numpang lewat, tapi seperti sudah ditodong di depan gerbang rekening bahkan sebelum sempat masuk. Mereka merasa tidak membeli apa-apa yang mahal, tapi entah kenapa uang selalu habis sebelum waktunya. Pola pikir khas yang berjalan di level ini adalah fokus pada bertahan hidup hari ini. Masa depan adalah sebuah konsep yang terlalu mewah untuk dipikirkan. Tujuan finansial mereka bukan untuk pensiun atau investasi, tapi untuk bisa makan sampai gajian berikutnya dan memastikan semua tagihan minimal terbayar biar nggak ada yang nagih. Setiap pengeluaran kecil dianggap wajar, tanpa sadar bahwa ribuan tusukan kecil itulah yang membuat dompet mereka kehabisan darah. Frasa kunci yang sering lo dengar dari kasta ini adalah, "Gimana nanti aja lah, hidup cuma sekali, YOLO, tenang, masih ada pay later." Dan tentu saja, kalimat sakti andalan, "Pinjem dulu 100. Analisis ilmu lidinya begini, kasta ini adalah sebuah lingkaran setan yang didesain untuk menjebak lo selamanya. Pertama, gaya hidup mereka secara konsisten berada sedikit di atas penghasilan mereka. Kekurangannya selalu ditambal dengan utang-utang kecil, pay later, pinjol, atau utang teman. Kedua, mereka tidak punya dana darurat sama sekali. Mereka hidup tanpa jaring pengaman. Jadi, satu krisis kecil saja, motor rusak, sakit demam berdarah, atau HP hilang, bisa langsung menghancurkan seluruh bangunan keuangan mereka yang sudah rapuh, memaksa mereka masuk ke lubang utang yang lebih dalam. Ketiga, stres karena tidak punya uang justru memicu lebih banyak pengeluaran impulsif sebagai bentuk pelarian sesaat, yang ironisnya memperparah masalah. Jadi, gimana cara naik kasta dari level ini? Lupakan dulu soal investasi saham atau kripto. Itu urusan nanti. Lo harus fokus pada 3 langkah fundamental untuk menghentikan pendarahan. Langkah pertama, gencatan senjata. Selama 1 bulan penuh, lo harus bersumpah untuk tidak menciptakan utang konsumtif baru, apapun yang terjadi. Hapus aplikasi PayLater, jangan buka Shopee, dan belajar bilang enggak kalau diajak nongkrong mahal. Tujuannya cuma 1, berhenti menggali lubang baru. Langkah kedua, jadi intel untuk diri sendiri. Lakukan apa yang gue sebut metode KPK. Selama 30 hari, catat setiap rupiah yang keluar dari dompet atau rekening lo. Beli gorengan 2.000, catat. Bayar parkir, catat. Tujuannya bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk mengumpulkan data intelijen. Lo akan kaget melihat kemana saja uang lo menghilang. Langkah ketiga, bangun posko darurat 1 juta pertama. Sebelum lo berpikir untuk melunasi utang-utang lama secara agresif, fokus bangun dana darurat pertama lo sebesar 1 juta rupiah. Simpan di rekening terpisah yang tidak ada akses m-bankingnya. Anggap uang ini haram disentuh kecuali untuk urusan hidup dan mati. Posko kecil inilah yang akan menjadi benteng pertahanan pertama lo, yang akan mencegah lo menggali lubang baru saat ada kebutuhan mendesak. Setelah 3 fondasi ini mulai terbangun, barulah lo siap untuk memikirkan perjalanan menuju kasta berikutnya. Level